Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang semua pendengar di Radio FM 94,4 MHz yang pagi ini kita kedatangan tamu nih sesuai yang disampaikan oleh Pak Ima tadi ya. Kita kedatangan tamu terkait dengan bincang-bincang pada pagi ini. Kami bersama dengan Kepala Badan Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan plus Banggai Laut ya Pak. Iya. Hari ini kita akan menyimak potret pembangunan Banggai Laut dari data yang sangat akurat. Dan legitimate itu tetap melekat pada Badan Statistik selaku penyelenggara data di Indonesia. Sebelumnya saya sapa dulu ya kepada Bapak Bupati Banggai Laut yang sering monitoring juga kegiatan di Radio FM ini. Selanjutnya Bapak Bupati dan para pejabat eselon 2 juga pasti ya monitor terkait dengan ini juga bertepatan dengan Hari Statistik Nasional dan kita langsung aja ya langsung ke Pak Kepala Badan. Kami silakan untuk memperkenalkan diri sambil kita bincang-bincang terkait dengan apa sih sebenarnya yang sudah disampaikan atau yang dikucurkan ataupun yang diberikan kepada daerah kepada sebagai salah satu mitra kerja dari Badan Statistik. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pertama-tama, alhamdulillah mari kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa mengudara dari BPS. Sekaligus mengucapkan banyak terima kasih nih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya yang terhormat kalau di monitor Bupati, yang terhormat Bapak Bupati, saya terhormati Bapak Wali Wakil Bupati, Bapak Sekda dan Bapak Asisten dan semua yang mungkin memonitor pada hari ini. Mungkin sebagai pengantar ini Pak, sebelum kita masuk ke intinya, artinya karena hari ini kita bincang-bincang terkait data seputaran Banggai Laut. Sebelum kita bincang terkait data, karena BPS sebagai instansi yang dipercayakan pemerintah untuk menyediakan data, tentunya data yang berkualitas, maka saya memberikan sedikit pengantar, mungkin terkait apa itu BPS, kemudian apa visi misinya, kemudian hari ini terkait bulan September ini kita September ceria nih Pak, karena bulan September itu diperingati Hari Statistik Nasional. Di mana Hari Statistik Nasional ini bukan cuma hari ulang tahunnya orang BPS, bukan. Jadi semua manusia pasti menggunakan data, menggunakan statistik dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga tanggal berapa itu Pak? Insya Allah puncaknya pada tanggal 26 September Pak, yang nanti akan kita peringati dengan melakukan apel pagi. Jadi mungkin kita sama-sama mengantar dulu sedikit bahwa BPS itu adalah suatu badan instansi pusat yang merupakan instansi non departemen. Jadi instansi non departemen, instansi vertikal yang sifatnya independen ini Pak. Jadi kita bertugas untuk mengumpulkan data, di mana BPS itu peran utamanya sekarang ada dua. Di samping sebagai penyedia data berkualitas untuk Indonesia maju, sebagaimana visinya BPS, BPS juga sekarang mempunyai peran sebagai pembina data sektoral. Jadi ini yang kita genjot sekarang sebagai pembina data, sehingga kita harus aktif ke sana kemari nih, termasuk hari ini kita mengadakan pembinaan desa cantik Pak di desa Lampa yang menjadi sampel desa cantik untuk Kabupaten Banggai Laut, karena satu kabupaten hanya satu desa, hanya satu desa mewakili setiap tahunnya ada satu desa. Cuma untuk Banggai Laut kali ini merupakan perdana sampel desa cantiknya. Jadi sudah 3 tahun berjalan. Sebelumnya mungkin saya mengucapkan juga terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Bupati yang
telah memfasilitasi kami di Banggai Laut, sudah menyediakan kami juga tempat sehingga ada perwakilan BPS Oh, iya. yang bisa. Sekarang kantornya di mana, Pak? Nah, sekarang kantornya di Dinas Sosial. Dinas Sosial, ya? Iya, bergabung dengan Dinas Sosial. Dekat dari sini kayaknya ini. Iya. Kayaknya Nah, ya. di dua kantor dari sini ya. Ada papannya, sudah ada papannya juga Iya. di depan, berhadapan dengan Dukcapil ya Pak. Yes. Kantor Dinas Dukcapil. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan kami lahan. Ada lahan seluas 5.600 hektar. Jadi kami juga sudah tidak lagi sudah babat. Lalu di samping lokasinya di samping kantor DPR Pak. Kantor DPRD, Oh, iya. DPRD di masih wilayah Desa Lampa juga ya, kalau nggak salah. Masih. Lampa ya. Iya. Ya alhamdulillah, jadi terima kasih banyak sekali kepada Bapak Bupati. Tentunya harapan kami dengan adanya lahan tersebut tentu bisa mempercepat nanti terbentuknya Satker BPS Banggai Laut untuk berdiri sendiri, tidak lagi Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, tapi dia berdiri sendiri. Otoriti sendiri Ya, maksudnya. sudah definitif karena kami bulan kemarin kebetulan juga ke Jakarta mengecek itu, dan alhamdulillah kabar baiknya bahwa dari bagian hukum yang menangani itu semua sudah siap, sudah lengkap di Kemenpan RB, tinggal kita menunggu Toki Palu saja. Mudah-mudahan kalau tahun ini bisa terrealisasi, ya alhamdulillah. Sudah final maksudnya? Ya, sudah final. Mudah-mudahan Pak Bupati juga membantu kita untuk melobi ke pusat, Kemendagri maupun Kemenpan RB. Mudah-mudahan dengan usaha beliau yang maksimal, kami juga berusaha sesuai jalur masing-masing. Insyaallah, mudah-mudahan di ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sedikit saya berbicara tentang Hari Statistik Nasional, Pak. Iya. Kalau Hari Statistik Nasional ini merupakan momentum untuk kita memupuk kesadaran akan bagaimana pentingnya statistik. Jadi yang ini merupakan data dan informasi yang tidak pernah terlepas dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Jadi siapapun manusia, contohnya sekarang mau pilkada, pasti butuh data. Harus ada namanya DPT, daftar pemilih tetap itu data Oh, iya. BPS, daftar pemilih sementara, itu data semua itu. Iya, yang kolaborasi sama Dukcapil ya. Ya, yang Siap. jadi itu pentingnya. Di samping itu, kalau berbicara masalah data statistik, ibu-ibu yang di dapur juga setiap hari kalau masak butuh data itu Pak, butuh informasi statistik, karena dia masak kalau kasih garam harus ada takarannya. Ada hitungannya. Nggak mungkin langsung ditumpah begitu ada setengahnya, garam setengah sendok dan seterusnya. Nah, itu namanya. Itulah data Itulah data. Ya. Pentingnya. Iya, pentingnya kita belajar tahu tentang apa itu statistik. Jadi hari ini mari kita membuka wawasan kita bagaimana pentingnya data itu sebenarnya. Nah, Hari Statistik Nasional ini merupakan milik seluruh bangsa, Pak, bukan merupakan ulang tahun BPS. Tentunya ini untuk seluruh instansi statistik di Indonesia. ASN ini kita terus menggelorakan semangat berkontribusi kepada bangsa dan negara, khususnya kita di Banggai Laut, tentunya melalui penyediaan dan pengembangan statistik. Jadi mungkin kita sama-sama akan membangun data yang berkualitas. Jadi tentunya harus ada kolaborasi. Data berkualitas maksudnya. Yang berkualitas, akurat, up to date. Jadi kita tidak bisa tidak mengupdate data. Jangan sampai data 5 tahun lalu itu yang dipakai sekarang itu ketinggalan zaman. Jadi harus selalu terupdate itu data. Jangan sampai ada data orang yang sudah meninggal, di situ juga masih ada, itu namanya datanya tidak diupdate. Iya, kan ini kan sudah ada instruksi dari pusat. Kayaknya untuk yang sektoral itu dilimpahkan ke daerah. Tapi tetap ada pendampingan dari statistik nasional. Seperti itu ya. Jadi arahan sekarang kan satu data Indonesia nih Pak. Iya. Nah, di mana Bapeda ini sebagai sekretariat data, kita sebagai wali datanya, dan BPS sebagai pembina datanya. Nah, di situ nanti kita perlunya selalu kolaborasi memang. Kalau saya biasa istilahkan ini trio kue-kue ini Pak. Jadi BPS, Bapeda dan Kominfo. Harus selalu bergandeng tangan. Oke, kita bentar ya. Iya. Para pendengar ya di Bener FM, saudara
selanjutnya kami mau tanyakan kado istimewa. Siapa tahu ya, ini dengar-dengar katanya BPS lagi terima pegawai atau CASN. Mungkin bisa disampaikan, mungkin didengar oleh para pendengar di wilayah Banggai Kepulauan yang bisa memacu mereka untuk berpindah karir di statistik itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi di BPS seperti juga instansi lain memang bulan ini ada membuka peluang penerimaan CPNS. Untuk BPS sebenarnya Pak, jalur CPNS kita ada dua. Iya. Ada CPNS khusus namanya yang melalui penerimaan STIS perguruan tinggi. Nah itu ada CPNS umum. Kalau sekarang CPNS umum lagi dibuka. Iya. Kalau yang CPNS khusus yang di sini, kami juga sebenarnya sangat berharap ada banyak putra daerah, orang-orang lokal yang bisa mengikuti itu. Setiap tahun juga penerimaan jadi seluruh Indonesia 600-an, 500 sampai 600 seluruh Indonesia, dan itu seleksinya melalui tes BKN dulu. Kalau lulus di situ seleksi dan SKD-nya, baru itu tes untuk masuk perguruan tingginya, PNTB-nya. Oh iya. Nah, kalau itu lulus di situ, begitu lulus langsung ikatan dinas, langsung penempatan. Jadi itu lebih bagus karena kuliah tanpa biaya, malah lulus langsung. Ya, lulus langsung kerja, tidak ada pola cari kerja. Nah, jadi tidak berat-berat lah kalau itu. Nah, mungkin itu terkait penerimaan CPNS, jadi boleh yang ini kado terindah ya, maksudnya dari statistik ya. Iya, kalau misalnya ada yang mau ikut seleksi, kalau masih karena kemarin ada perpanjangan, ya ini bisa, intinya mungkin terbuka penerimaan umum untuk putra putri bangsa, khususnya mungkin di Banggai Kepulauan kita, kalau ada yang ingin bergabung. Dan yang paling saya harapkan sebenarnya, kemarin kita sosialisasi ke SMA, SMK, kita harapkan ya dari melalui perguruan tinggi itu Pak, ada dari putra daerah, sehingga nanti kalau pegawai BPS di Banggai Laut bukan lagi orang-orang imporan, orang lokal, tidak lagi 1 tahun 2 tahun kerja minta pindah, jadi itu selalu jadi dilemanya kita juga. Kerja baru 1-2 tahun sudah minta pindah. Mungkin. Oke. Ya. Jadi saya pikir inilah pengantar sisi 1 ya Pak. Nanti kita akan melihat lagi angka-angka itu siapa kira-kira yang bisa Bapak. Kemarin saya lihat di dalam talkshow itu ada 2 ya. Ada 2 ya. Nah, satunya Pak Fajrianto Mandiri SST ya. Yang satunya Ibu Putri Nuradianti SST. Nanti ini pakar-pakarnya ya. Pakar-pakarnya ya. Kita punya potret Banggai Laut seperti apa hari ini. Ya, mungkin bisa kita takar lewat itu ya. Bisa lihat nanti dari situ. Siap. Dan insya Allah nanti kalau ada dialog tanya jawab nanti akan dijelaskan teknisnya. Oke, baik, kita untuk yang bincang-bincang pengantar dari Kepala BPS kami anggap sudah pada ini ya, sudah bisa kita melihat apa yang disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan saya atas nama host kali ini kami ucapkan terima kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih. Dan 2 ya yang dari tim pakar-pakarnya itu ya, Pak Fajrianto sama Mbak Putri. Oke, terima kasih Pak BPS. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Ya, makasih. Oke. Orang Banggai Laut dengan data-data yang sangat kurang. Kami silakan untuk menelisik lebih dalam pada pagi ini dengan 2 pakar ini. Pendengar Radio Banggai FM di 94,5 MHz. Kita lanjut ke season 2. Season 2 itu membahas terkait dengan potret pembangunan manusia atau potret pembangunan dengan angka-angka yang sangat akurat ya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan pada sisi 1 itu, secara generalnya beliau sudah menjelaskan. Tapi pagi ini kita akan menelisik lebih dalam terkait dengan apa sih sebenarnya yang terjadi. Diukur dengan data-data yang sangat akurat. Kami sebelumnya kami silakan dulu untuk memperkenalkan masing-masing ya. Karena paling pemirsa mengetahui bahwa siapa-siapa sebenarnya di toko di balik layarnya. Kalau saya mungkin kalau tidak sendiri tidak pada tahu. Tapi mungkin Bapak bisa jelaskan apa sih sebenarnya yang berada di statistik itu dengan metode atau tim apa-apa supaya kita bisa menakar sampai di mana kualitas kita sebagai
penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut ini. Kami silakan Pak, dari yang Pak siapa ya Pak? Fajri, Pak. Pak Fajri, kami silakan ya Pak. Baik, terima kasih Pak Kabit. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kominfo Banggai Laut ya selaku penyelenggara radio di Banggai Laut. Jadi memang kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami karena sesuai tupoksi kami sebenarnya kami adalah penyedia data yang diamanatkan oleh undang-undang untuk bagaimana kami menghasilkan data-data dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk pemerintah daerah. Iya. Melalui kesempatan ini saya rasa ini kesempatan emas bagi kami untuk bagaimana kami bisa menyebarkan data-data yang telah kami keluarkan, yang telah kami hasilkan untuk bisa digunakan karena memang walaupun kami sudah bekerja keras, kita sudah menghasilkan data, tapi kalau tidak sampai ke stakeholder kan berarti data itu apa gunanya ya. Iya. Jadi melalui kesempatan ini saya Fajrianto Manungki dari tim perencanaan dan anggaran dan mungkin teman saya. Iya, saya langsung aja ya. Oke. Ya. Dan saya Putri Nur Hadianti dari tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Blang Kepulauan. Oh iya, berarti itu neraca. Kalau kita bicara neraca berarti timbangan. Naik turunnya itu kan kita lihat potret dari ya keseimbangannya seperti apa ini posisi di Banggai Laut. Oke, jadi kita bincang-bincang terkait dengan tema hari ini. Tema itu melihat potret pembangunan Banggai Laut dengan data yang sangat akurat. Kita ambil dulu dari indeks pembangunan manusia. Di mana-mana tiap kegiatan, tiap data-data itu pasti manusia dulu. Karena manusia sebagai motor penggerak untuk melaksanakan pembangunan itu. Kalau itu yang kita tidak bisa takar, maka indeks pembangunan manusia itu nantinya gimana ya untuk menjalankan program pemerintahan ini. Kami silakan barangkali Pak Fajri yang bisa duluan ya. Oke. Nanti kita akan berkembang di beberapa item yang sering setiap prokes itu dikerjakan oleh para pemirsa. Lewat saya itu yang saya sampaikan ke bapak-bapak dari statistik Banggai Kepulauan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi ketika saya ambil general dulu Pak, ketika Iya. kita berbicara pembangunan di satu wilayah, memang itu sifatnya multidimensional. Jadi banyak hal terdapat di dalamnya. Salah satu bagaimana manusianya, bagaimana ekonominya, bagaimana kesejahteraannya. Jadi banyak hal. Salah satu yang menarik di Banggai Laut ini kalau kita melihat topologi wilayahnya itu kan sebenarnya pulau ya, pulau. Iya. Jadi memang secara akses mungkin tidak sebaik di kota-kota besar lainnya. Tapi kalau kita melihat indeks pembangunan manusianya justru topologi pulau ini yang tinggi dibandingkan daerah-daerah dengan topologi yang sama, jadi daerah pulau. Contohnya di Banggai Kepulauan atau wilayah-wilayah lain di Sulawesi Tengah. Memang kita patut sadari bahwa memang kita tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, kita mungkin masih berusaha untuk mengejar Kota Palu karena secara indeks pembangunan manusia itu Kota Palu lebih tinggi, paling tinggi di Sulawesi Tengah. Tapi memang kita sadari bahwa Kota Palu itu adalah sentra perekonomian di Sulawesi Tengah. Dia kan itu kota provinsi. Iya betul Pak. Jadi memang tapi kalau Banggai Laut sudah mengarah ke sana itu kan berarti sesuatu yang patut kita banggakan karena memang posisi indeks pembangunan manusia kita saat ini di Banggai Laut itu tinggal 0,8 poin lagi sudah masuk kategori tinggi. Jadi sekarang posisinya di 69,02 ya. 69,02 ya? 01 ya. 01. 69,12. Oh, no. Jadi sekitaran 0,8. 0,8. Jadi Sudah hampir mendekati 100 maksudnya. jadi kalau di indeks pembangunan manusia itu ada kategorinya. Untuk kategori sedang itu dari sampai dengan 69,99. Iya. Ketika dia sudah menyeberang di 70, maka itu sudah masuk indeks pembangunan manusia yang kategori tinggi. Jadi Kita sudah menyeberang di- kita sudah hampir menyeberang Pak. Hampir menyeberang ya. Tinggal sedikit lagi. Dikit lagi. Ya. Jadi tapi kalau kita lihat memang perkembangannya dari tahun ke tahun itu naik terus. Iya. Jadi boleh kasarnya kalau menurut saya pembangunan manusia di Banggai Laut ini ketika kita membandingkan dengan wilayah-wilayah yang topologinya sama, yang Iya, daerah kepulauan maksudnya. atau mungkin secara ekonomi mirip, itu Banggai Laut masih di atas. Nah itu yang itu mungkin Berarti dalam hal ini pemerintah daerah berhasil untuk membangun manusianya. kalau menurut data kami seperti itu. Oh iya, siap. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa teman saya yang jelaskan bagaimana data-datanya. Tapi kita dengar satu lagu dulu ya sebelum Oke. kita masuk ke situ ya.
Oke baik, para pendengar kita dengarkan dulu untuk ya kayaknya semakin panas nih, semakin panas pemikiran kita. Kita lanjut lagi bincang-bincang kita pada tadi menjelang siang ini. Dari kita takar indeks pembangunan manusia yang ada di Banggai Laut, situ mungkin kita bisa bicara tentang angka-angka. Angka-angka ini bisa bentuk demografi, sosial ekonomi, dan beberapa hal terkait dengan lingkungan ataupun kesehatan sama pendidikan. Nah, sekarang di posisi kita bicara demografi dulu ya, perkembangan penduduk, karena manusia pasti berkembang dari tahun ke tahun. Mungkin saya bisa mengajukan sharing ya, sharing. Ya, dari penduduk, coba mungkin dijelaskan detailnya seperti apa sih sebenarnya, berapa jumlah penduduk kita sih sebenarnya Banggai Laut? Jadi yang bisa saya sampaikan seperti yang tertera di Banggai Laut dalam angka. Jadi data-data yang telah kami potret walaupun dari BPS sendiri maupun dari statistik sektoral semuanya sebenarnya terangkum di Banggai Laut dalam angka ya Pak. Iya. Dan teman-teman ingin Orang mungkin malas baca buku sih kan, itu mendengar aja. ya, jadi penduduk di Banggai Banggai Laut sendiri pada tahun 2024 itu sudah mencapai 74.000 jiwa. Nah, naik Ih, banyak juga tuh 24 jiwa. naik sekitaran 1.000 dibandingkan tahun 2023 73.000 jiwa. Iya. Jadi kalau bisa dihitung lagi perkembangan penduduknya di angka sekitaran 1%. Oh masih ada ya, biasa apa yang normal ya? Iya. 1% per tahun. Baik, kemudian terus distribusi usia, maksudnya angka harapan hidup. Sebelum kita masuk ke angka harapan hidup, saya jabarkan terlebih dahulu struktur dari penduduk di Banggai Laut sendiri. Iya, coba. Tahun 2023 dulu ya kita lihat 23. bahwa sekitar hampir 65% penduduk sudah memasuki usia produktif. Iya. Jadi kalau kita melihat rasio yang namanya rasio ketergantungan, dan itu rasio ketergantungan ini menunjukkan berapa sih tanggungan penduduk usia produktif menanggung usia yang belum produktif dan sudah tidak produktif Iya. lagi. Iya. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa untuk di Banggai Laut tahun 2023 itu masih di angka 50%. Jadi di tahun 2023 itu angka ketergantungan, rasio ketergantungan di Banggai Laut itu ada 52%. Dalam artian tunggu saya dulu ya Pak ya. Ya, coba. Ya, saya tahu. Supaya kita tahu bahwa ketergantungan itu seperti apa dengan kondisi yang 50 sama 52 itu. Jadi dalam 100 penduduk usia produktif itu Iya. tanggung Iya. 52 hingga 53 penduduk belum produktif atau sudah tidak berproduktif. Oh, masih wajar sebenarnya. Ya, Masih jadi wajar. targetnya kita secara nasional itu kalau sudah angka ketergantungan rasio ketergantungan itu sudah kurang dari 50, berarti nanti kondisi di suatu wilayah tersebut sudah mampu memanfaatkan peluang atau jendela peluang tersebut untuk memanfaatkan bonus demografi yang ada. Jadi bonus demografi itu ketika penduduk usia produktif sudah melebihi 60%. Jika kondisinya sudah melebihi 60%, tentu saja rasio ketergantungan masih sedikit lagi menuju 50. Sedikit lagi menuju 50. Baik, itu penjelasan penduduk ya. Selanjutnya kita kompromi dulu terkait ekonomi. Mungkin apa penjelasan yang saya dengar dari ekonomi di Banggai Laut? Coba, siapa yang bisa dari Bapak Fadli atau lebih kita raca sebenarnya kalau bicara ekonomi? Silakan. Ya baik, Kak. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari penghitungan kami sebagai potret dari kondisi perekonomian di Banggai Laut.
Untuk kondisi tahun 2023, ekonomi Banggai Laut itu tumbuh 3,77% dibandingkan tahun 3,77%. dibandingkan tahun 2022. Jadi, Berarti naik ya? iya, jadi ekonomi itu tumbuhnya sebesar berapa? 3,77% dibandingkan Lumayan lah tahun sebenarnya. sebelumnya. Ini lumayan. Jadi indikator apa sih yang diperlukan untuk melihat pertumbuhan ekonomi? Jadi dalam mengukur pertumbuhan ekonomi kita harus melihat dulu berapa sih total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha di unit-unit ekonomi di wilayah Banggai Laut. Ya. Nah, dari hasil potret kami sebagian lebih dari setengah atau lebih dari 50% ekonomi di Banggai Laut itu disokong oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, Ya. utamanya di subsektor perikanan. Oh iya. Ya jelas lah, karena di wilayah laut kan. Ya, hutan. Ya. Kemudian Bisa jelaskan angka-angka per masing-masing ini nggak ada? Per masing-masing subsektor itu. Level kabupaten kota sebenarnya rilisnya hanya lapangan usaha saja Pak, jadi per sektor saja. Tidak pada secara spesifik Iya. angka-angkanya untuk sektor itu enggak. Yes. Tapi bisa saya sampaikan bahwa subsektor yang tertinggi adalah subsektor perikanan. Seperti itu, yaitu untuk perikanan tangkap. Ya. Selanjutnya adalah kategori atau lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Retail maksudnya. Iya. Retail. dan dilanjutkan oleh jasa pendidikan. Jasa pendidikan seperti apa ya? Masuk ke kategori, masuk ke peranan ketiga yang menyokong ekonomi di Banggai Laut. Jadi kalau jasa pendidikan itu sektornya baik dari pemerintah maupun swasta, seperti itu, Oh iya iya. Iya. yang memberikan jasa pendidikan. Ada lagi mungkin tambahan dari Bapak Haji terkait ekonomi? Oh iya. Mungkin saya lebih ke mengaitkan benang merahnya saja Pak ya. Iya. Jadi, sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan bagaimana sih Banggai Laut itu sesuai dengan tema kita ya. Iya. Melihat Banggai Laut. Jadi kalau kita berbicara demografi bahwa Banggai Laut ini sekarang sebenarnya sedang menyongsong yang namanya bonus demografi. Artinya apa? Tadi angka ketergantungan kita sudah mau mendekati 50 ya. Jadi artinya apa? Itu artinya bahwa kita akan punya banyak penduduk usia produktif. Nah itu yang harus kita ini bagai dua mata pisau ya Pak. Jadi ketika kita kelola dengan baik, otomatis mereka bisa akan memajukan daerah. Iya. Nah itu kaitannya kalau kita lihat, kita hubungkan tadi dengan pembangunan manusia, artinya kan dengan bonus demografi ini dengan pembangunan manusia yang baik, artinya daerah akan bisa maju dengan itu. Berarti angka harapan hidup lebih bisa naik ya? Betul Pak. Jadi sebenarnya angka harapan hidup kita juga sudah kategori ini ya. Sudah lebih tinggi Sudah dibandingkan lebih daerah tinggi. sebelah. Tapi tadi belum jelaskan Ibu. Iya, Iya. tadi hanya pengantar untuk pengantar. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pembangunan manusia itu ada 4 unsur di dalamnya Pak. Ada namanya angka harapan hidup, terus Iya. ada rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, sama pendapatan per kapita. Ya. Jangan kita belum masuk di pendapatan ya. Kita bicara dulu bonus demografi Bonus tadi. demografi. Jadi memang secara keseluruhan kalau kita melihat, sebenarnya ini kan tadi ya awal saya bilang bahwa multidimensional. Jadi sebenarnya dari sisi manusianya kita sudah di Banggai Laut ini itu sebenarnya kan sudah sedikit lagi menuju kategori tinggi. Iya. Dan sekarang kita sedang menyongsong bonus demografi itu. Nah kalau kita lihat pendidikannya juga ini sebenarnya sudah saling kait mengait sebenarnya. Iya. Angka partisipasi sekolah untuk usia 7-12 tahun itu sudah mau 100% Pak. Sekarang sudah ada di 98 sekian persen. Berarti di angka Melek Group. Angka Melek Group sudah hampir 100% masyarakat Banggai Laut itu melapor Pak. Oke, berarti itu tanda-tanda sebenarnya kalau daerah mau maju maksudnya. Iya itu Pak. Jadi memang kalau bahasa kasar saya bahwa sekarang kita ini tinggal tancap gas bisa lebih maju lagi. Oh siap. Oh berarti tambah ke periode kedua. Iya, aduh kalau saya Oke. tidak bisa menjawab. Jadi Baik memang ya, kita sebelum menelisik dulu ke angka-angka masalah ekonomi, masalah pasar, pertumbuhan ekonomi, kita bersama dengan kami dua narasumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan. Tadi kita
mau ceritakan atau mau ukur lagi atau mau lihat potretnya terkait pendidikan? Pak Fajri mungkin ya? Iya. Iya. Mungkin kalau pendidikan baiknya kita lihat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Pak. Iya. Ya, kita lihat. Mungkin dari teman saya beliau lebih Ibu Putri ya. Silakan Bu Putri yang bisa jelaskan terkait pendidikan di potret pertemuan ini. Jadi dimensi pendidikan merupakan salah satu dimensi yang diperhitungkan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia. Iya. Jadi kalau dari dimensi pendidikan di Banggai Laut sendiri terlihat bahwa harapan lama sekolah di Banggai Laut tahun 2023 sendiri itu sekitar 13 hingga 14 tahun. Iya. Kemudian ada pun capaiannya atau rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 sendiri mencapai 8 hingga 9 tahun. Tapi, Lama sekolah. Nah, Iya. tapi angka ini kalau kita dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari tahun ke tahun, rata-rata lama sekolah tersebut mengalami peningkatan. Seperti itu. Oh iya iya. Iya. Terus kita tadi bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti kita bicara angka-angka kesejahteraan masyarakat. Coba mungkin dijelaskan seperti apa sih kacamata BPS itu mengukur melihat apa yang terjadi di 2023 atau 2024. Kan Ibu Putri ya dulu. Iya. Ya. Ya baik, jadi kalau dari sisi kesejahteraan sebenarnya ada indikatornya sendiri untuk melihat atau mengukur kesejahteraan suatu masyarakat. Itu indikator yang ada di BPS sendiri adalah pendapatan per kapita. Berapa sih pendapatan per kapita di Banggai Laut tahun 2023? Iya. Hasil pengukuran kami di Banggai Laut sendiri tahun 2023, pendapatan per kapita atau tingkat kesejahteraan masyarakat per orang per tahun itu sekitar 40-an juta rupiah per tahun. Per tahun. Dengan nilai tambah tadi yang ada di sekitar 2 triliunan, jadi per jiwanya itu bisa memberikan nilai tambah sebesar 40-an juta setahun dalam setahunnya. 40-an juta. Berarti berapa yang sebenarnya berputar uang di Banggai Laut ini? Mungkin bisa ada pendengar mungkin bisa tahu ya dari kacamata statistik gimana? Ya. Kalau berputar uang paling tidak akan jauh dari besaran nilai PDRB-nya. Iya. Kalau PDRB-nya tadi di angka 2 triliunan, itu hanya sekedar nilai tambah diberikan, sedangkan kalau nilai uangnya pasti lebih dari itu. Iya. Berarti di atas angka 2 triliun. Nah, di atas angka 2 triliun. Wow. Di satu kabupaten uang yang beredar 2 triliun itu ya lumayan lah. Berarti sudah terlalu banyak uang sini, secara otomatis meningkat pendapatan. Kan kita ukur seperti itu ya, kacamata kasar masyarakat melihat seperti itu. Iya. Terus dari sisi kita bicara mungkin yang disampaikan terkait dengan ekonomi ada dari Mbak Putri. Pertumbuhan ekonomi selain tadi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, paling kita bisa melihat berapa sih ini dari struktur ekonomi di Banggai Laut, sebenarnya berapa persen sih atau lapangan usaha mana yang mengalami pertumbuhan di atas 10%. Iya. Pada tahun 2023 di sini tercatat bahwa untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di tahun 2023. Hal ini didukung oleh kegiatan konstruksi yang ada di Banggai Laut, Iya. baik kegiatan konstruksi gedung, konstruksi sipil, pembangunan jalan, peningkatan jalan, seperti itu. Oh yang dijelaskan kemarin di pertemuan di Hotel Banggai itu ya? Jadi didukung oleh kegiatan tersebut, produksi penggalian itu tumbuh tinggi di atas 10% pada tahun 2023. Oh iya iya. 24 sudah ada rilis belum? Kalau 2024 kami masih dalam proses pengukuran. Nah, jadi setelah Desember baru bisa kita. setelah itu baru diukur. Tadi di semester 1 belum bisa ya? Nanti bulan November kita akan perdana rilis PDRB triwulan. Oh iya iya iya. Karena ini pendapatan bruto ini memang itu yang menjadi salah satu
tajuk dari setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan, karena kita diukur kadang-kadang masyarakat melihat dengan kacamata itu bahwa PDRB itu memang menjadi pusat yang ditongkrongi masyarakat. Apa sih sebenarnya kerjanya pemerintah daerah? Tapi alhamdulillah kan kita tumbuh 3,77% per tahun. Jadi ini insya Allah bisa menjadi bahan ke depan buat kita, bahwa memang pada dasarnya tetap terus berkelanjutan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Banggai Laut. Baik, kita langsung menuju lagi ke lingkungan, tetapi kami break sebentar. Kita dengarkan dulu satu buah lagu pesanan pemirsa. Putri ya. Setelah kita akan tongkrongi terkait dengan keadaan sosial di potret pembangunan Banggai Laut ini. Saya punya gambaran terkait sosial, makanya yang sering ditanyakan oleh pendengar saya terkait dengan kondisi sosial, ada kemiskinan, ada pembagian, ya terkait hal-hal yang berbau sosial. Mungkin Pak Fajri bisa langsung aja apa yang terkait dengan sosial dalam potret pembangunan keluarga Klaten. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebelum saya masuk ke indikator sosialnya, mungkin kita akan berbicara terkait ekonomi sedikit. Tadi ekonomi sudah disinggung bahwa nilai tambah di kita itu di Banggai Laut khususnya itu ada sekitar 2 triliun rupiah. 2 triliun lebih ya, berarti jumlah perputaran uang di atas itu. Nah itu sebenarnya kenapa kita harus melihat dari sisi kesejahteraan atau sisi sosialnya juga, untuk mengetahui apakah nilai tambah tadi itu sudah merata ke masyarakat atau tidak. Jadi kalau kita melihat kemiskinan di Banggai Laut itu ada di angka 13,78. Sementara indeks kedalaman kemiskinan, indeks kedalaman itu mencirikan bahwa pengeluaran antar penduduk miskin itu semakin jauh atau tidak. Nah, indeks kedalaman kemiskinan itu sebenarnya Banggai Laut ini salah satu kabupaten yang di bawah angka 2. Jadi kita sekarang posisinya 1,76. Artinya apa? Tingkat perbedaan pengeluaran antar penduduk miskin ini itu tidak terlalu jauh. Itulah kenapa kemiskinan ekstrim kita. Jadi kalau kita berbicara kemiskinan itu bukan sekarang, dari beberapa tahun yang lalu itu ada program dari pemerintah pusat yang namanya pengentasan kemiskinan ekstrim. Pengentasan kemiskinan ekstrim itu kalau kita merujuk ke SDGs itu 2030 harus nol. Sementara untuk program pemerintah pusat 2024 ini harus nol. Cuma memang kalau kita melihat data secara keseluruhan nasional itu belum ada kabupaten kota yang bisa menolkan kemiskinan ekstrim ini, karena persoalan kemiskinan ini bukan cuma persoalan dia mampu atau tidak mampu. Ini banyak hal yang mempengaruhi di dalamnya, sehingga hampir semua kabupaten kota di Indonesia ini belum bisa menolkan kemiskinan ekstrim ini. Nah, untuk Banggai Laut sendiri, kemiskinan ekstrim ini itu ada di angka 1,12. Jadi masih ada di bawah 2. Iya, di bawah 2. 1,12% orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim. Dari jumlah 74.000 orang itu. 74.000 orang, iya. Nah, faktanya adalah ketika kita bandingkan antar kabupaten, Banggai Laut ini untuk kemiskinan ekstrim ini adalah kedua terendah di Sulawesi Tengah. Jadi memang ada yang lebih rendah lagi di situ Banggai Laut. Jadi memang kemiskinan ekstrim ini pengukurannya kayak apa? Jadi kemiskinan ekstrim ini mengikuti standar Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu sudah menetapkan standar di setiap negara-negara, khususnya negara berkembang, untuk mengetahui berapa penduduk yang miskin sekali. Makanya namanya kemiskinan ekstrim. Standarnya itu berapa? Sekarang standarnya 2,15 PPP namanya. Atau biasa kita sebutnya dolar, tapi bukan kurs dolar. Jadi kursnya itu namanya PPP. Nah itu kursnya kalau kita hitung itu adalah di angka 232.000 per bulan per orang. Nah ketika pendapatan misalnya kalau dia 4 orang berarti 4 kali 232.000 itu tadi. Nah ketika dia di bawah angka itu maka dia dianggap sebagai penduduk miskin ekstrim. Nah ketika di atas maka dia dianggap penduduk miskin biasa. Jadi standar kemiskinan kita ada 2 ini. Kalau punya BPS itu kita pakai standar 443.000 per orang per bulan. Nah, jadi ketika 443.000 orang per bulan. Jadi itu pengeluarannya Pak ya.
Jadi Tiap hari dia pegang uang atau per bulan dia cuma pegang uang 4.000 maksudnya. 400 Pak, 400.000. Jadi 400.000. pengeluarannya itu Pengeluaran. ya. Jadi kita BPS itu tidak pernah mendekati kemiskinan dari pendapatan Pak, karena pendapatan itu bisa lebih kecil dari pengeluaran. Ada orang yang pengeluarannya lebih besar kan, jadi kita mendekatinya dari pengeluaran. Iya. Nah, pengeluaran itu dia dikatakan miskin apabila misalnya saya contohkan untuk lebih mudah dalam satu keluarga. Iya. Satu keluarga itu kan kalau kita di Bangka 4 sampai 5 orang ya. Misalnya kita ambil 5 orang, berarti 5 kali 443.000 tadi. Artinya 2 juta sekian ya Pak. Jadi ketika pendapatan keluarga itu di bawah 2 juta sekian itu, maka dia dianggap miskin. Ketika dia di atas itu, maka 2 juta. Kalau 5 orang ya, 5 Iya. dalam satu keluarga 5 orang berarti 5 kali 443.000 tadi. 2 jutaan lebih ya. Ya, 2 jutaan lebih. Jadi itu standarnya. Tapi kita melihat kalau di standar BPS itu per orang. Jadi per orang itu 443.000. Ketika dia di bawah itu pengeluarannya, maka dia dianggap miskin. Miskin. Nah, untuk miskin ekstrim ini dia di bawah tadi. Sama sekali belum dapat uang. Ya, jadi standarnya itu 232.000. Iya. Ketika dia di bawah 232.000 ini, maka dia dianggap miskin ekstrim. Nah, itu di Bangkai Laut masih ada 1,12% orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim ini. Tapi kalau kita lihat Kita secara kemarin 12 ya sudah salah. itu kalau ini Pak, kalau miskin yang tadi yang standar 443 Iya. itu sekarang Bangkai Laut ada di 13,78. Betul. Jadi ada di 13,78. Jadi memang standar kemiskinan BPS ini 2 ya Pak ya. Tadi ada miskin BPS sama dengan miskin ekstrim. biasa. Miskin biasa. Memang dari BPS mungkin sudah ada kiat untuk pencacah ya. Ini kan 2024 ini sudah ada turun lagi pencacahan untuk ekstrim. Ini data 2024. Data Nah, Maret 2024. Kan saya kemarin disampaikan lagi ada pencacahan lagi untuk 2024 yang data 2025. Ada. Itu mungkin nanti di Maret tahun depan lagi. Tahun depan ya. Nah, Oh, ya. Jadi memang khusus miskin dan miskin ekstrim ini, kalau kita melihat memang ya saya rasa program-program pemerintah sudah banyak yang berjalan sehingga ada pengaruh di situ. Ada ya. pengaruh. Cuma memang kadang ditambah kecil lagi volumenya jangan sampai. Ya pasti ada itu lah. Karena dengan putaran uang yang ada, saya juga melihat itu kan. bisa terbagi rata. Terbagi rata lah kue-kue ini kan. Jadi memang program-program kebijakannya perlu ditambahkan lagi biar bisa menurunkan. Oh berarti Pemda harus mengeluarkan policy ya. Iya betul. Dan polisi itu bisa menjamin ketersediaan dari katakan dia ada payung atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa menekan angka itu. Jadi memang Ya, karena memang sudah jadi isu sentral ya, isu sentral di semua daerah, semua daerah. bukan cuma kita, semua daerah sudah ada isu sentral. Jadi itu ya kadang-kadang ini kan datang pergi orang kita tidak tahu mana masuk mana keluar, apa dia mau kerja atau tidak. Jadi saya kira isu sentral. Barangkali Mbak Putri ada yang sampaikan terkait dengan tambahan. Ya, yang bisa saya sampaikan mungkin harapan kami menuju Indonesia Emas 2045, partisipasi mungkin yang akan bisa diberikan oleh Bangkai Laut Ya. dalam rangka meningkatkan perekonomian, bukan hanya mengejar tingginya pertumbuhan ekonomi sebagaimana target kalau dari tingkat nasional itu pertumbuhan ekonomi itu lebih dari 5% ya. Baik. Nah, mungkin secara rata-rata pun Bangkai Laut juga akan menyusul ke angka tersebut, Iya. tapi dengan tidak menurunkan tingkat kualitas lingkungan. Jadi pembangunan itu tidak hanya dirasakan oleh tahun tertentu saja, tapi bisa dinikmati oleh generasi kita di masa mendatang. Jadi pembangunan itu bisa dirasakan berkelanjutan. Artinya dunia ini bukan milik kita, tapi milik anak cucu kita maksudnya ya. Iya siap. Dengan cara menjaga menyeimbangkan antara ekonomi dan lingkungan. Mungkin saya sedikit Pak. Ya, ini kita sudah di ujung ini ya, Oh, iya. sudah 11-15 ya. Karena ini kita langsung aja closing session masing-masing, terus saya pengantar saya terakhir. Kami dari Mbak Putri dulu ya. Setelah itu baru ke Mas Fadli, terakhir baru kita sama-sama bincang-bincang ini. Insya Allah ini menjadi ajang pertama atau mungkin ini menjadi pembuka ya. Iya. Yang mungkin bisa hampir 3 bulan kita akan memulai untuk bincang. Jadi sosial kontrol pemerintah ada di situ. Silakan Mbak Putri. Ya, kalau dari saya mungkin yang sebelumnya saya sudah sampaikan, tinggal saya tambah sedikit saja.
bagaimana kiat-kiat nanti pemerintah ke depannya. Kalau dari sekarang kan sudah kelihatan bagaimana semangatnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dilalui sebelumnya untuk meningkatkan perekonomian di Bangil Laut. Semoga ke depannya bisa tambah menarik lagi investor-investor, sehingga pembangunan di Bangil Laut itu bisa dirasakan oleh seluruh wilayah, tidak hanya di Pulau Bangil tapi juga di pulau-pulau lainnya di wilayah Bangil Laut ini. Dan sekali lagi bisa terus berpartisipasi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Mas Fadli, saya dengarkan dulu closingnya. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri, harapan saya adalah bagaimana pemerintah saat ini dan yang maupun yang akan datang itu bisa mempertahankan program-program baik yang telah dijalankan dan menambah program-program yang bisa lebih mendekat ke kesejahteraan masyarakat. Karena memang kita berbicara ekonomi itu, ekonomi yang baik itu ada bukan cuma ekonomi yang tumbuh, tapi ekonomi yang bisa merata ke masyarakat. Kalau kita melihat struktur ekonomi kita itu, bahwa kita masih ditopang oleh pengeluaran rumah tangga. Nah sebenarnya kalau mau lebih baik lagi, harusnya ekonomi kita bisa ditopang oleh investasi, baik investasi di bidang manapun. Saya rasa itu hal yang perlu kita lakukan untuk bagaimana ekonomi kita digenjot lagi dan masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Mungkin yang terakhir Pak, selamat Hari Statistik Nasional. Oh iya. Tanggal 22 ya puncaknya? 26 ya? September ya. Baik, oke. Selamat Hari Statistik. Baik, para pendengar DFM Bundawi 94,5 FM. Mungkin hari ini sudah kita dengarkan masing-masing narasumber dengan closing statementnya, dan kami berharap pemerintah daerah khususnya para stakeholder membantu kepentingan untuk mengeluarkan policy, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan membantu seperti yang dikatakan untuk menjaga kestabilan ekonomi, karena kita Bangil Laut sudah tumbuh di 5% lebih. Ya, saya terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi depan, dan saya sebagai kepala bidang statistik sebagai host pada hari ini nyatakan pamit, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.